Ah, nah udah. Muka gue nggak kelihatan anjir. Ifti glowing banget. Terang banget sih ruangannya. Si P masih dalam lemari, Teh Nita masih ngerjain keponakan. Winda. Si Ifti glowing anjay. Terang banget sih Ifti, gak jelas. Winda gak sama suami? Hah? Apa? Nggak sama suami kah? Suamiku kerja. Ah, pengen deh. Makanya buru-buru nyusul. Gak jelas. Mulai ini Teh Geri. Boleh mulai kalau udah siap. Udah siap? Satu. Boleh mulai. Udah mulai. Enggak, moderator silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab, oi. Ampun, gua mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih yang sudah menjawab. Kebawahan, Pok. Kameranya nggak kelihatan muka lu, anjir. Astagfirullahaladzim, baru juga mulai. Kita mulai. Alhamdulillah. Di siang hari ini yang cerah, kita dapat berkumpul via Zoom untuk memulai presentasi kelompok pertama. Ting Hilma ada Garut masuk aneh-aneh wae, cicingnya lah kela. Untuk memulai presentasi kelompok pertama. Kelompok pertama udah lengkap kan? Udah, alhamdulillah kelompok pertama sudah lengkap. Teh Fidra, share screen-nya sudah bisa di-share? Udah, kamu. Udah di screen. Oh, gue malah lihat muka sendirian. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah bukan pelajaran tafsir ya. Perlu baca Quran nggak sih? Enggak, iya, ayo udah mulai buruan. Nggak apa-apa. Nah, iya. Langsung mulai aja ya. Kepada kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1, yaitu anggotanya ada Anissa, Iftihah, Sarah, Syifa, Tia, dan saya sendiri, Winda, akan mempresentasikan mengenai 10 kategori menurut Ibnu Sina. Next. Next. Kok nggak maju sih? Nah, yang pertama ada substansi. Kata substansi itu diserap dari kata dalam bahasa Inggris, yaitu substance, yang memiliki arti isi. Kata substance ini dalam bahasa Inggris merupakan serapan dari bahasa Latin, yaitu substantia, yang memiliki arti hakikat, bahan, isi, dan semacamnya. Lalu menurut pendapat Aristoteles ini, yaitu seorang filsuf Yunani, substansi dapat diartikan sebagai suatu konsep yang bisa berdiri sendiri dan hal-hal yang berkaitan dengan konsep tersebut adalah keterangan-keterangannya. Next. Nah, di sini ada contoh substansi, yaitu substansi setiap hal pasti berada di dalam dirinya sendiri, bukan yang lain. Contohnya, manusia tetaplah berada dalam dirinya sendiri.
tidak berada dalam binatang. Begitu pula binatang, tumbuhan, air, dan sebagainya. Jadi nggak mungkin manusia itu berada dalam diri tumbuhan ya. Jadi manusia tetap berada dalam diri manusia itu sendiri. Next. Yang kedua ada kuantitas. Kuantitas adalah tolak ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti. Misalnya, misalnya jumlah peserta suatu pertemuan, lalu jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Kuantitas biasanya selalu dibandingkan dengan kualitas. Jika disandingkan dengan kata kualitas, kata kuantitas ini memiliki makna yang lebih buruk daripada kualitas. Banyak yang menggunakan kata lain pada kalimat, misalnya orang-orang banyak yang bilang kayak percuma kuantitasnya banyak namun tidak berkualitas. Tuh. Next. Di sini ada contoh kuantitas. Kualitas, setiap hal pasti berada di dalam kualitas. Ini tuh kuantitas ya, kuantitas setiap hal pasti berada di dalam kualitas sendiri, bukan yang lain. Misalnya, contoh yang pertama yaitu Aristoteles itu cerdas, bijaksana, putih, dan sebagainya. Itu contohnya dari kuantitas. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh next penyaji. Kasih. Iya, terima kasih kepada Winda yang telah menyampaikan materi sebelumnya. Selanjutnya ada kategori ketiga yaitu kualitas. Nah, kualitas adalah segala sesuatu yang dikenai pertanyaan bagaimana. Hal ini berkaitan dengan kualitas-kualitas indrawi dari segala sesuatu, seperti warnanya, rasanya, baunya, panasnya, dinginnya, dan juga berkaitan dengan kondisi emosional manusia seperti keterus-terangan atau perasaan malu mereka. Nah, kalau waktu di materi Eva kan belajar juga kan kualitas kuantitas. Kalau kata Pak Epul, kualitas itu bisa dilihat dari rasa dan bau, kayak mau beli mangga. Nah, kita tahu mangga kualitasnya bagus dari mana? Dari baunya yang harum, terus rasanya juga manis. Nah, itu disebutnya kualitas. Lalu, selanjutnya ada relasi. Nah, istilah relasi menunjukkan hubungan antara dua hal. Hubungan antara dua hal benda, seperti kalau di sini ngambil contohnya hubungan antara majikan dan pekerjaannya, atau secara umum hubungan antara sesuatu dengan semua objek lainnya. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan gitu. Kalau contoh lainnya kayak hubungan antara anak dan ayahnya itu kan masuknya relasi. Kalau kayak pertemanan juga masuknya kan relasi kayak gitu sih. Next akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya dalam kategori itu selain ada substansi, kuantitas, kualitas, dan relasi, ada juga yang dinamakan yang kelima itu tempat. Jadi untuk tempat itu sendiri merupakan kategori yang menunjukkan keberadaan sesuatu itu ada gitu. Contohnya mungkin di sini dicontohkan di depan, di taman, di rumah, dan biasanya ketika kita membuat kalimat tempat itu ada kata kata depan ya, yaitu di gitu, penghubungnya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, yang keenam, ada yang dinamakan kategori itu waktu, di mana kategori waktu ini menunjukkan hubungan akan sesuatu dengan waktu itu sendiri gitu, yang dimana waktu itu sendiri itu biasanya sering dikategorikan sebagai waktu masa lampau, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Contohnya seperti hari kemarin, hari ini, besok, tadi sore, atau pagi, siang, gitu, malam. Jadi seperti itu. Ya, mangga pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya nomor 7, yang ketujuh ada kategori milik.
Kategori milik sering disebut juga jidah atau lahu, dia memiliki atau mempunyai atau kepemilikan. Ia menunjukkan hubungan antara suatu benda dengan sesuatu yang menutupi seluruh atau sebagian keberadaannya. Contohnya, pakaian, sepatu yang dipakai oleh seseorang akan dibawa kemana-mana ia pergi. Nah, kayak misalkan Winda memakai kacamata. Jadi kan itu emang kepemilikan Winda dan Winda emang selalu memakai kacamata itu kemanapun ia pergi gitu. Yang kedelapan ada posisi dan situasi. Posisi dan situasi merupakan kategori yang menunjukkan keadaan suatu benda. Nah, contohnya seperti duduk, berbaring, berdiri, dan sebagainya gitu ya. Jadi postur seseorang gitu. Kayak misalnya Tia sedang duduk. Jadi kan emang Tia itu posisinya sekarang sedang duduk gitu. Jadi menunjukkan posisi seseorang atau situasi keberadaan seseorang kayak gitu. Mungkin selanjutnya. Nah, selanjutnya ini yang 9 adalah aksi atau perbuatan. Dalam logika biasa disebut dengan yaf'al yang berarti tindakan atau bertindak. Nah, ini tuh salah satu dari ke-10 kategori yang merupakan lawan dari ghairah atau apa ya? Nanti yang akan dijelaskan oleh pemalas selanjutnya. Nah, pada intinya itu perbuatan itu adalah mempengaruhi sesuatu yang menerima akibatnya. Misal contohnya memanaskan. Kalau kita ingin memanaskan, pasti kan kita memiliki kita akan membuat dipanaskan gitu. Pokoknya contohnya lagi kayak memotong. Nah, maka kita akan dipotong gitu. Terus juga contoh lainnya misalkan kayak pengaruh peserta didik pada anak didiknya. Terus pengaruh khotib pada jamaahnya. Nah, gitu. Selanjutnya. Oke, terus yang terakhir dari kategori tersebut itu adalah pasif. Pasif merupakan sesuatu yang menerima pengaruh dari aksi. Jadi itu tadi telah dijelaskan ya, perbuatan itu tuh yang mempengaruhi sesuatu. Nah, sedangkan dari pasif ini sesuatu yang dipengaruhi oleh perbuatan tersebut. Misal kita dari perbuatan tersebut itu kita memotong. Jadi kategori pasifnya itu jadi terpotong gitu. Jadi pasif ini tuh efek dari agen yang mempengaruhi. Udah gitu. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, alhamdulillah. Cepat banget, Masya Allah. Terus apa sekarang? Alhamdulillah, terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan seluruh materi hasil pencariannya. Selanjutnya menginjak sesi kedua, yakni sesi discussion. Bagi para audiens yang ingin bertanya, kepada para pemateri, dipersilahkan. Sepi amat, cuy. Nanya boleh? Ya, Gary, ya boleh deh. Ya, izin tanya kepada pemateri. Ini kan ada 10 kategori ya dari pemikiran Ibnu Sina. Nah, ini saya ingin tanya, ini dia dapat pemikiran 10 kategori itu dari mana gitu? Kan pasti kan ada penyebabnya ya, kenapa dia bisa memaparkan 10 kategori ini gitu, menurut pendapat dia gitu. Nah, ini dari mana gitu pemicunya gitu, dia bisa mengeluarkan pendapat seperti ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Gary. Boleh operator diketik di share screen. Selanjutnya baik, itu Abang dari Parung, silakan. Izin tanya tentang substansi ya tadi ya. Kalau misalkan manusia itu bersatu dengan Tuhan atau Tuhan bersatu dengan manusia, apakah itu ia telah keluar dari substansinya atau bagaimana?
kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih pada orang Parung. Orang Parung yang lainnya, diam-diam baik. Yang lainnya, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Siapa tuh? aku Siapa itu teh? Uni jahat. Mana nggak kelihatan dari kamu? Siapapun Nggak kamu. mungkin di kamu. Ada gak? Aku pokoknya ya pertanyaannya teh gini. Kan tadi dijelasin tentang kualitas sama kuantitas. Terus Winda gitu yang ngejelasin teh. Terus kan apa sih emang banyak yang bilang katanya kalau misalkan disandingin sama kualitas, kuantitas tuh maknanya lebih buruk dari kualitas. Jadi sebenarnya kalau misalkan dalam kehidupan ya, kita tuh harus mengedepankan kualitas atau kuantitas. Misalkan salah satu contohnya dalam pelajaran ya, kita tuh harus ngebanyakin pelajaran. Kan itu kalau ngebanyakin berarti kuantitas kan. Tapi kualitasnya tuh buruk. Jadi sebenarnya yang lebih utama tuh kualitas atau kuantitas gitu dalam kehidupan ini gitu untuk prakteknya gitu. Gitu, hatur nuhun. Ya, semoga dapat dicerna. Dedes ya? Heeh. Masya Allah pengusaha hamster. Lagi yang lain? Boleh sekalian diskusi aja ya pemateri. Ntar kalau mau jawab langsung itu aja. Tadi tes si Dedes nanya apa sih? Bukan intinya. Ya padahal udah ketawain. Intinya kan panjang. Dalam kehidupan kita tuh harus mengedepankan kualitas atau kuantitas gitu. Oh, oke. Aku mau nanya. Boleh. Sama kamu kayaknya nanya dulu, Riwa. Moderator gimana sih? Aku mau nanya. Iya, sok nanya weh. Iya. Di antara kualitas sama kuantitas, apakah dua-duanya itu saling mempengaruhi atau misalnya kuantitas bisa mempengaruhi kualitas atau sebaliknya? Nah, kayak gitu. Bedakan sama yang ditanyain. Dah. Iya kan? Iya, beda yang tua. Ih, parah banget. Yang lain ada lagi? Sambil diskusi ya pemateri, biar ntar bisa langsung jawab. Ayo dong, soalnya presentasinya bentar banget, jadi harus banyak nanya. Yuk. Siapa lagi nih? Ayla kemana nih? Ayla off cam. Pertanyaan-pertanyaannya nggak di ini, Pi? Nggak ditulis? Nggak bisa, Cina. Nggak bisa, Cina. Gimana ya? Ini mungkin untuk dipencet enable editingnya. Udah dipencet, tapi tetap nggak bisa. Di beda slide aja tuh, biar ada dokumennya. Coba klik di slide 10, Fidra bisa nggak? Satu yang nanya, Saat. Ih, nggak beledag. Silahkan Kang Azril. Boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Kan sudah dipersilahkan. Oh iya. Itu yang detik yang set ke-7. Nyari-nyari bet. Itu kelewat, Ambeng. Itu udah ke-7 tahu. Nah, itu kan ya Maya. Itu Mas slide ke-8. Itu nomor 7, nomor 8 maksudnya tuh. Bora. Liar, Azril. Pertanyaan teh dicari-cari gitunya ngakak. Silahkan Kang Azril. Nomor 7 di slide 8 maksudnya. Nah, itu maksudnya gitu. Ini mau nanya, itu kan kategori milik nih. Kan artinya itu kan dia yang memiliki. Itu kan kepada benda apa atau kalau misalnya ke seseorang itu bisa nggak? Maksudnya
memiliki seseorang gitu. Oh ya, pokoknya kategori milik ini sebetulnya cara penggunaannya untuk apa saja kayak gitu mungkin ya. Betul ya, kayak gitu. Kalau misalnya ke manusia boleh nggak? Aku mau nanya mau ke Sarah. Kurang ajar. Masya Allah, pada aktif seneng deh. Hanya disuruh. Ada yang mau bertanya? Itu Tamara pakai mau kena polkadot. Ada yang mau nanya? Siapa lagi? Nenek, Anjeli, Semil, Wulan, lagi enak badan katanya. Semoga Wulan cepat sembuh. Teh Aisyah, Agung, Intan, Aziz, Zen, Rahman, Teh Elia, Dia, ada semuanya ya. Empat 41 orang. Belum ada pertanyaan lagi kali ya. Mungkin dicukupkan dulu untuk sesi sekarang. Boleh berdiskusi 5 menit ya bagi pemateri. Lama banget. Oh, lama banget. Protes audiens. Pokoknya kalau udah tahu jawabannya, langsung on mic aja ya untuk pemateri. Bagi audiens juga, kalau bisa mencari jawaban juga ntar biar bisa membantu pemateri apabila ada kurang sempurnanya jawaban. Boleh Atika. Mau coba jawab. Oh boleh, silakan. Itu siapa? Siapa tuh? Anissa. Oh iya boleh. Mau coba jawab pertanyaan yang Destia sama Nita rada nyambung. Kan kalau Destia pertanyaannya tentang dalam kehidupan apa yang harus apa sih tadi yang antara kualitas atau kuantitas itu kan didahulukan mana. Kalau menurut aku sih kalau menurut saya apa sih antara kualitas sama kuantitas itu harus balance. Kayak apa ya? Kita sebenarnya nggak harus gitu milih antara kualitas atau kuantitas, tapi lebih baik itu balance gitu sejalan. Soalnya kan kalau tadi Dede nyontohinnya tentang pelajaran, kayak pelajaran sekolah, milih antara kuantitas pelajaran yang banyak atau kualitas kita di pelajaran tertentu gitu kan. Nah, sedangkan kalau menurut saya itu lebih ke balance antara kita bisa di semuanya atau kita dijalanin semuanya, tapi ada satu yang kita fokusin, kayak gitu sih kalau menurut aku. Kalau menurut saya. Terus kalau pertanyaannya Nita, apakah kualitas bisa mempengaruhi kuantitas? Jawabannya bisa, karena antara kualitas dan kuantitas itu dua hal yang nggak bisa dipisahin gitu. Contohnya kalau dari kayak jualan gitu deh. Kalau misalkan kita mau menjual sesuatu, pasti kita kan merhatiin antara kualitas dan kuantitasnya. Jadi kalau misalkan kita jual barang yang kualitasnya bagus, pasti orang-orang juga bakalan beli gitu. Ngerti gak sih? Jadi kalau misalkan kita punya barang yang bagus, pasti akan mendatangkan orang-orang. Jadi antara kualitas dan kuantitasnya juga jadi seimbang gitu. Itu sih kalau menurut saya. Makasih. Oke, baik. Fokus dulu ke pertanyaan Teh Destia sama Teh Nita. Dari pemateri yang lain, untuk 2 pertanyaan itu ada tambahan? Mau tambahin sedikit. Oh, silakan. Apa tuh? Tia ya itu. Tadi kan pertanyaan Teh Destia tuh mengenai apakah dalam kehidupan kita harus mengutamakan kualitas atau sebetulnya tadi sudah disampaikan juga ya sama pemateri sebelumnya, lebih baiknya seimbang gitu kan, lebih baiknya diselaraskan baik itu kuantitas maupun kualitas agar apa yang kita hasilkan itu maksimal gitu kan.
bergantung dari pilihan dari kita juga gitu. Kalaupun misalkan kita memilih akan kuantitas, lebih mengutamakan kuantitas, ya berarti otomatis dari hal kualitas bisa jadi itu akan apa ya? Mungkin akan kurang gitu ya, akan kurang kualitasnya. Tapi kalaupun sebaliknya kita memilih ke kualitas, ya berarti dari kualitas tersebut, seberapapun banyaknya jumlah tersebut, kalau misalkan kualitas mah ya insya Allah itu biasanya akan lebih baik gitu. Tapi itu bergantung pilihan gitu. Kita mau memilih kuantitas atau kualitas gitu. Tapi baiknya kita bisa menyelaraskan antara kuantitas dan kualitas tersebut seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Oke, ada lagi dari pemateri yang lain? Benar banget sih. Jika tidak bilang cukup. Ada nggak? Cukup. Oke, kita lempar ke audiens. Barangkali ada tambahan. Sedikit tambahin boleh. Siapa nih? Tes. Siapa? Gini. Gary ya? Sedikit tambahin tadi yang dari pernyataan pemateri ya. Saya juga sependapat bahwa keduanya bisa dipisahkan, kita bisa ambil contoh dari kasus misalnya kayak komunikasi sama anak gitu. Katakanlah misalnya agak pelan. Oke, sorry. Contohnya ya, saya sependapat sama pemateri juga bahwa kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh mungkin bisa diambil dari contohnya pengasuhan anak gitu ya, dalam artian komunikasi sama anak gitu. Bayangkan jika misalnya hanya mengutamakan kualitas aja gitu, tapi kuantitasnya nggak diperhatikan. Contohnya misalnya sebulan sekali bertemu sama anak, tapi pembicaraannya emang bisa dibilang dekat, mendalam, tapi ini sebulan sekali, itu pun percuma. Di dalam buku yang saya baca, tapi psikologi anak itu, kalau nggak salah saya cuma lupa apa pengarangnya siapa, di situ dikatakan bahwa jika misalnya yang utamakan kualitas saja, maka nanti akan kayak angin lalu aja pertemuan orang tua sama anak itu. Jadi tidak akan menghasilkan hubungan yang spesial. Sama halnya kalau misalnya mengutamakan kuantitas juga gitu. Kalau misalnya hanya sebatas bertemu saja, intensitas bertemunya sama-sama saja, tapi tidak ada pendekatan di dalamnya, tidak ada komunikasi yang mendalam di dalamnya, sama aja bohong. Gitu. Jadi kedua hal ini tidak bisa dipisahkan, bahwa sepatutnya emang kuantitas itu emang harus bersampingan dengan kualitas gitu. Seperti itu. Cukup. Terima kasih untuk Kang Gary. Kayaknya Kang Gary kalau lomba membaca cepat pasti menang kayaknya. Ada lagi tambahan dari audiens yang lain? Aku dong mau coba. Siapa tuh? Faza. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau perspektif dari saya pribadi agak berbeda dengan yang teman-teman tadi paparkan. Antara kualitas dengan kuantitas, mana yang lebih diprioritaskan gitu ya, lebih diutamakan atau saling mempengaruhi. Kalau bagi saya pribadi, saya lebih berpandangan kualitas itu jauh lebih diprioritaskan dibanding kuantitas. Jadi tidak ada balancing di dalamnya. Kalau kualitas kita sudah memiliki kualitas, maka kuantitas hanya sedikit persentasi kepengaruhannya. Contohnya apa? Contohnya saat perang Badar. Contohnya kalau kita narik Syirah, kita pasukan cuma 300, sedangkan mereka 3000. Artinya 10 kali lipat. Secara kuantitas kita kalah, tapi karena kita punya kualitas kita menang. Nah, artinya itu kan contoh role model dalam Islam bahwa kualitas itu lebih utama daripada kuantitas. Contohnya apalagi? Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika dinasti Muawiyah menguasai, kurang kuantitas apa? Di mana-mana kuantitas. Bahkan Imam Hasan sama Imam Husain itu kalah kuantitas. Tapi runtuh-runtuh juga karena nggak punya kualitas. Artinya apa yang terpenting itu adalah kualitas. Kualitas di sini adalah integritas, intelektualitas, punya visi, punya misi. Ketika seseorang punya itu, Nabi Muhammad saja di kota Mekah berjuang sendirian, kuantitasnya kalah pada saat itu dengan orang-orang kafir Yahudi, tapi Islam bisa mendapatkan kemenangan, Fathul Mekah kan, akhirnya bisa menguasai kota Mekah. Nah, dari situ kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa ya kualitas harus lebih diprioritaskan daripada kuantitas. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, terima kasih Kang Fajar atas pandangannya. Ada lagi dari audiens? Oh, saya rasa cukup ya. Tidak lagi tambahan. Begitu Teh Destia sama Teh Nita. Bagaimana tanggapannya? Siap, nuhun pisan semuanya. Iya, menarik. Ada 2 pandangan. Makasih. Iya. Ya. Boleh kita mengambil pandangan yang manapun ya. Baik, pemateri silahkan menjawab pertanyaan berikutnya. Dulu. Siap tuh daun mic. Resek-resek doang. Mau jawab yang Gary. Aku. Iya, 50. Tadi Gary tuh pertanyaannya mengapa bisa tercetuskannya 10 kategori tersebut, bukan sih? Iya kan, Ger? Iya, betul. Itu dasarnya apa? Terus. Kalau yang saya baca, bentar, aduh. Jadi tuh pemikiran tersebut itu tuh awalnya emang cuman ini sih karena sebagai upaya aja gitu untuk memahami segala sesuatu yang ada gitu. Jadi segala sesuatu atau keadaan untuk mengeraikan keadaan gitu. Jadi dari kategori ini tuh bisa diuraikan keadaan dengan bisa membantu seseorang untuk berpikir secara logis gitu. Jadi dari kategori ini masih pernyataan dari sesuatu yang ada tersebut gitu. Aduh, ngerti nggak sih? Baik. Ya terima gitu. Kasih. Kalau dari aku. Iya, dari kamu. Ada yang lain materi tambahan? Kamu dulu. Aku mau coba nambahin. Bentar. Coba sini dah bener-bener. Sebentar. Jawabannya hilang. Nah, ini. Jadi mau nambahin yang tadi ya. Satria nggak apa-apa kan? Dipersilakan belum sih aku? Oh iya. Tidak, nggak ganggu. Jadi kategori yang 10 kategori ini tuh semacam kayak penyusunan atau kerangka dari sesuatu yang ada. Nah, jadi sesuatu yang ada di dunia ini tersusun atas 10 kategori substansi yang kayak gitu. Nah, ini tuh asalnya dari pemikiran Aristoteles gitu yang dibaca sama Ibnu Sina, karena bisa dibaca di buku filsafat yang dulu kita pelajari bareng Pak Syamsu. Di situ ada Pak Syamsu, benar, ada tentang Ibnu Sina gitu kan. Nah, di sini bisa dibaca juga katanya kan Ibnu Sina itu mempelajari beberapa bidang ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran dan semacamnya. Nah, kalau tentang yang 10 kategori ini awalnya di usia 18 tahun itu ia menguasai ilmu logika, fisika dan metafisika. Jadi yang logika ini tuh termasuk di sini ya. Nah, terus Ibnu Sina itu membuat apa dong? Membikin buku apa dong kata-katanya? Salah satunya ada buku Asy-Syifa, terus An-Nazat. Nah, yang logika ini tuh, ilmu logika ini tuh termasuknya di buku Asy-Syifa. Nah, di situ dia mempelajarinya awalnya dari bacaan-bacaan Aristoteles itu. Nah, yang bukan dirangkum lagi, ada dikemukakan lagi, pokoknya di buku itu tentang pemikiran dari dianya gitu. Gitu intinya. Paham kali ya? Paham nggak, Ger, maksud aku? Agak belibet juga. Astagfirullah Iya, gitu. paham. Berarti Ya. intinya tuh dia tuh kayak baca dari Aristoteles dulu pendapatnya, dari itu dia nyimpulin sendiri udah gitu kan ya di buku itu ya. Ya, seperti itu. Jadi dari pemikiran Aristoteles dulu. Ya, seperti itu. Makasih. Oke, Pak. Iya. Kayaknya itu udah menjawab ya. Nggak ada perlu lagi tambahan dari audiens. Ya nggak sih? Iya, kayaknya nggak ada perlu tambahan lagi ya. Itu sudah jelas. Kan Gary udah jelas kan? Udah lengkap ya. Jelas. Nuhun. Masya Allah, ini
Mbak Sarah ini literasinya masih mengingat semester lalu. Boleh pemateri menjawab pertanyaan berikutnya? Jam berapa sekarang? 13.47. Belum ada lagi jawaban, pemateri? Aku mau jawab lagi. Boleh. Yang Azril. Mana Azrilnya? Harus didengerin ya. Nanti nanya lagi. Ada. Oh, ada. Nih kan tadi nanya tentang yang nomor 7 ya, kategori kepemilikan gitu. Pertanyaannya tuh bisa nggak kalau tentang manusia gitu kan, memiliki manusia gitu kan ya. Nah, bisa dilihat dulu dari apa sih ini tuh? Dari pengertiannya, di situ kan kategori milik sering disebut juga jidah atau lahu, dia memiliki atau mempunyai kepemilikan. Ia menunjukkan hubungan antara suatu benda dengan sesuatu yang menutupi seluruh atau sebagian keberadaannya. Jadi, kategori kepemilikan di sini itu lebih untuk ke benda gitu, bukan untuk memiliki seseorang atau manusia. Nah, jadi kan contohnya juga di sini kayak pakaian, sepatu, jadi benda-benda mati yang bisa kita kendalikan. Jadi kita tuh bisa mengendalikan sesuatu itu gitu. Kayak tadi Winda pakai kacamata. Nah, Winda bisa memakai kacamata itu atau menyimpan atau ngapain kacamata itu ya sesuai kemauan Winda, karena itu kepemilikan Winda, punya Winda gitu. Jadi Winda yang bisa mengatur semuanya itu. Beda kalau dengan memiliki manusia. Kalau memiliki manusia itu kan kita ya bisa memiliki dia gitu, tetapi dia juga masih mempunyai hak untuk melakukan sesuatu yang dia pengen. Jadi nggak bisa kita yang kendalikan gitu, walaupun kita memiliki seseorang itu. Jadi tetap kita bisa, jadi beda persepsinya. Balik lagi ke pengertiannya kayak gitu. Jadi kita bisa memiliki dia, cuman belum tentu kalau memiliki seseorang itu bisa seenaknya kita lakuin gitu. Kecuali kan kalau dia robot. Nah, ini mah kan nggak manusia, jadi dia juga punya hak untuk mengendalikan atau melakukan sesuatu yang dia pengen. Beda kalau ke benda. Kalau benda itu kita yang mengatur semuanya gitu, yang mengendalikan semuanya. Seperti itu. Bisa dipahami nggak? Bisa, tapi kalau misalnya memiliki seseorang itu maksudnya kemana? Coba Satria lurusin dulu ya, Jril. Kan tadi di pengertiannya kalau sebetulnya kepemilikan itu benda. Nah, sebetulnya manusia pun benda, tapi benda hidup kan. Siapa pemiliknya? Allah kan. Otomatis kalau manusia itu nggak bisa memiliki manusia yang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu milik Allah, bukan milik manusia yang lain. Adapun benda mati, nah itu baru bisa menjadi hak milik seseorang gitu. Karena kata tadi Sarah jelaskan, itu tuh bisa kita atur segalanya. Sedangkan manusia, misalkan kalau aku nikah sama dia, tapi kan dia tetap bisa melakukan apa yang dia inginkan gitu. Jadi nggak bisa memiliki sepenuhnya, karena memang pada hakikatnya manusia tuh milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Jadi siapa yang memiliki manusia? Allah, Jril, bukan manusia yang lain. Semu kamu sama dia tuh. Begitu, Kang Azril? Ini sambil main gapleh nggak dengerinnya? Oh, siap, alhamdulillah. Baik, silahkan audiens. Audiens kan itu kan jadi gini kok jadi salting. Silakan pemateri jawab yang lain pertanyaan. Tinggal pertanyaan Baban ya? Kayaknya. Winda mau coba jawab deh. Silahkan ibu rumah tangga. Tadi tuh apa teh? Pertanyaan Baban teh. Jika manusia bersatu dengan Tuhan atau Tuhan bersatu dengan manusia, apakah ia telah keluar dari substansinya? Ini menurut Winda sendiri ya, mungkin dari teman-teman nanti bisa ada yang mau nambahin atau yang lebih tahu, nanti mangga ya tambahin. Kalau menurut Winda, dari pertanyaan Baban ini jatuhnya tuh lebih ke ini ya, kayak jatuhnya tuh lebih ke hubungan antara
manusia dengan Tuhan gitu ya. Sedangkan contoh yang tadi Winda kasih itu kan contohnya tuh manusia berada di dalam diri manusia itu sendiri gitu kan. Terus apa namanya tuh dari pengertian substansi itu sendiri tuh pengertian lainnya tuh yang dari apa namanya bahasa Latin tuh kan substansi itu artinya hakikat ya. Jadi manusia itu tuh hakikatnya tuh terdapat di dalam diri manusia gitu. Jadi nggak mungkin kan kayak contoh yang tadi Bina kasih, nggak mungkin manusia berada di dalam diri kayak binatang, terus tumbuhan, air dan sebagainya gitu kan. Sedangkan tumbuhan, binatang, air itu tuh ciptaan Tuhan gitu kan. Dan kalau dilihat nggak mungkin manusia itu terdapat di dalam diri makhluk lain gitu, ciptaan Tuhan, itu tuh nggak mungkin, apalagi dengan Tuhan gitu kan. Terus dari apa ya pertanyaan Rifki ini tuh masuknya tuh apa namanya ke substansi rohani gitu loh. Cuman apa ya Winda masih kurang paham juga sih ya tentang substansi rohani ini, karena banyak juga mungkin ada dari pemateri yang mau nambahin gitu kan tentang substansi itu apa namanya tuh yang tentang substansi rohani itu. Bismillah, ingin coba jawab. Oh, Teh Sipa ya, silakan. Tadi kan udah disebutin ya, ada dari Winda. Kalau ada substansi rohani, jadi tuh substansi itu terbagi jadi dua, jasmani sama rohani gitu. Kalau jasad sama rohani. Kalau jasad itu kan lebih kayak kita bernafas, terus melakukan sesuatu gitu. Kalau rohani itu, kalau menurut Al-Farabi di sini, itu tuh sebentar. Mana ya? Menjelaskan bahwa ruh itu berasal dari dari Tuhan sendiri gitu, dari Allah sendiri, tapi beda zatnya gitu. Kalau dibilang substansinya akan keluar atau tidak, kalau menurut kami gitu enggak gitu, nggak keluar, tapi tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain gitu. Gimana ya? Gitu deh. Gitu deh. Iya, terima kasih Teh Sipa. Gimana? Oh, Faja ya? Silakan, Faja. Marhaba. Jadi sebenarnya tidak boleh dibahas di awam ya masalah manunggali kaula Gusti atau wahdatul wujud atau ittihad. Ya. Karena sudah sudah mencakup ranah yang lebih tinggi daripada ranah orang-orang awam gitu. Magomnya itu udah magom wali, para wali gitu. Nah, sebenarnya jawabannya sih simple aja. Substansinya itu keluar nggak sih dari substansinya? Nah, tergantung kita meniliknya dari segi apa. Kalau kita meniliknya dari segi tasawuf ya enggak. Tapi kalau kita meniliknya dari segi ilmu fikih, maka itu keluar dari substansinya gitu. Nah, tergantung, karena kalau kita menilik dari ilmu fikih, menurut Al-Quran kan inna khalaqna yang jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Iyyaka nasta'in, jadi kita itu abad membutuhkan iyyaka, kepadamulah aku kembali dan kepadamulah aku memohon pertolongan. Nah, secara ilmu fikih ya nggak mungkin Allah dan kita bersatu, tapi secara ilmu tasawuf mungkin, karena ada dalil lain. Dalil lainnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an falyastajibu li wal yu'minu bi, atau dalam surat Al-Alaq, kallala tuti waqtarib, maka bersujudlah dan dekatlah. Dalam ayat lain juga min hablil wariq, bahwa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Nah, urat nadi aja segini, Allah lebih dekat. Artinya apa? Ya ittihad lah, bersatu gitu kan. Hanya kita mesti memahaminya, bagaimana persatuan antara kita dengan Allah. Apakah persatuan kita dengan Allah itu secara zat,
secara atau secara ilmu dan lain sebagainya itu kan panjang sebenarnya pembahasannya ya. Daripada segi tasawuf sendiri kan ada syariat, terus ke thariqah, habis thariqah ke hakikat ma'rifat gitu. Panjang lah kalau kita membahas bab ini. Begitupun tadi dicatut ada namanya Syekh Siti Jenar, itu ada beberapa versi mengenai Manunggali Kaula Gustinya Syekh Siti Jenar. Ada yang memang Syekh Siti Jenar mengaku bahwa aku Tuhan, sembahlah aku karena ada Tuhan dalam diriku. Ada yang miskomunikasi antara Syekh Siti Jenar dengan muridnya. Jadi masuknya Syekh Siti Jenar Manunggali Kaula Gusti itu adalah Manunggali Kaula aku, Gustinya itu bukan Gusti Allah, tapi Gusti di sana itu raja. Artinya raja dan rakyat jelata. Ayolah bersatu. Karena dalam Islam itu tidak ada yang namanya kasta. Dilihat daripada derajat takwanya. Karena perintahnya ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Murid-muridnya akalnya nggak nyampe. Jadi ditafsirkannya Manunggali Kaula Gusti bahwa aku dan Allah itu bersatu. Tapi memang ada dalam riwayat lain atau dalam kitab lain yang menyatakan bahwa aku dan zat Allah bersatu. Makanya oleh para wali-wali Songo itu di Syekh Jenar dieksekusi, bukan karena kesesatannya, tapi karena magomnya tidak diterima, harus dikembalikan. Jadi kayak kajian, kurang lebih kayak begitulah. Wallahu a'lam bishawab. Moga-mogahan point of view-nya bisa ditangkap ya. Iya, terima kasih Al-Muqarran, Al-Ustadz. Terima kasih sama singkatnya, Masya Allah nih, Habiban. Gimana Kang Rifki dari Urayan? Mangguk-mangguk aja lo. Iya, terima kasih. Oke, jam berapa sekarang? 13.58. Bapaknya sudah hadir kah? Belum ya? Kalau belum, boleh deh. Kalau mau ada yang didiskusikan kembali. Kelompok satu ini seneng banget kalau ditanya katanya. Silakan. Ada yang ingin didiskusikan kembali? Ada nggak? Wah, parah tuh Jakarta. Awas aja lu. Persija, nggak jelas. Boleh? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ger, bapaknya kapan masuk, Ger? Nggak ngasih tahu kapan jelasnya. Pokoknya katanya kalau ada waktu masuk. Kalau nggak pun, ya kita aja dulu sekarang gitu. Yaudah. Gimana nih? Aku lagi baru ngetik. Nggak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? PJ udah absen kan? Udah? Yes. Oh, udah. Nggak perlu harus on cam dulu biar dianggap hadir. Boleh kalau pada bisa. Oh iya, boleh yuk. Buat absen doang. On cam sebentar. Sama itu ya, seperti yang kayak sama buka M udah diingetin gitu. Boleh sedikit yang kalau masuk gak boleh telat gitu. Ada beberapa orang yang kalau setiap mata kuliah logika dari awal sampai sekarang, kalau Nenden perhatikan tuh ada yang telat gitu, gak tahu emang gangguan sinyal atau apa, tapi gak ada konfirmasi itu ditandain gitu ya. Kasih tahu Cenen. Ya, nanti masa gak boleh di ini atau di sini enggak, Bang? Nah iya. Terima kasih. Nah itu peringatan tuh dari PJ. Soalnya alhamdulillah sekarang Ibu KM-nya Masya Allah sekali, Ibu negaranya. Rada teras, Masya Allah. Sini ya, kok. Ini itu udah
Iya, uaknya meninggal, boleh mungkin didoakan Oh, dulu. Kang ya boleh. Kang Faza, boleh dipimpin. Ada Kang Faza, masih ada. Ja, sih ada nggak? Halo bro. Udah hadir. Manden. Ih, Kenen. kok nih, Bro? Udah hadir. Dia absen, cenah. Gak ada Nida, adanya Sheila. Sama Kang Asep atau kalau bisa? Sama Agung Atau aja, Kang kan Agung? biar Abdul ya. Sok Pak Guru Iya, Kang atau Agung. pimpin doa kita. Ya sama Agung aja, biar Abdul. Enggak, Kang Agung. Buru, Gung. Mana si Agung teh? Ah, pura-pura keluar ini mah. Kang Asep ada, Kang Asep atuh. Sinyalnya Won. Oh, itu jelas. Kumaha ceritana. Bisi juga tadi ya. Satria mah MC atau sanes Ustad. Mal tiasa ngadoa. Terus diborong saat Penyanyi Satria mah ya, penyanyi ya. Penyanyi ya mah beda atuh. Lamun dangdutan mah hayu abi. Iya makan Parah ngadoa. banget. Ngadoa mah Ustad Masya Allah. Mangga. Baban atuh, baban bisa kah? Atau siapa dah selain MC deh gitu. Doain siapa sih yang meninggal? Uangnya. Uaknya? Agung atau si Agung? Uangnya Satria, uangnya Destia. Ya Allah. Si Agung atau Agung. Wah, Satria keur ka Maaf, pasar. maaf. Waduh. Oh, uangnya Destia, iya. Sok. Lagi dong, kumaha sih teh para imam teh calon imam kumaha? Agung Mah atau calon MC imamnya. untung. Gung, enggak apa-apa, Agung nggak Gung. usah malu-malu, Gung. Buru, Gung. Kesempatan, Gung. Zen bisa, Zen? Ah, ini mah gimana giliran ngadoa jara rempling. Yaudah, Satria bahasa Indonesia aja lah ya, daripada nggak ada nih. Kasihan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Uangnya Dedes itu perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Oh. Kita doakan. Masa bahasa Indonesia? Ya tuh ya, nggak apa-apa malahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga doa dengan bahasa apapun. Ya Allah, Allahumma gfirlahu wa hafihi wa'fu anhu. Semoga Uwa Destia diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dibukakan seluas-luasnya pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga mendapat rahmat seluas-luasnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk keluarga yang ditinggalkan semoga mendapat kesabaran serta ketabahan dan tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik-baik saja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk doa dari kami semua kita kirimkan Al-Fatihah bersama-sama. Fi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan dibacakannya Ummul Quran dapat sampai kepada Uwa Destia dan meringankan segalanya untuk Uwa Destia di akhirat. Amin ya Allah. Amin. Ya, mohon maaf. Udah, gitu aja.
Nek, tong pernah, Nek. Oh, ente. Ifti apa jawabannya tadi? Nek nggak tidur, bagus. Mbak, sebelum ntar statistik. Apa nih? Ih, kepencet. Ya udah. Oh, itu ya. Atau ada yang mau disampaikan atau dari Ibu KM beserta jajaran staf? Soalnya kayaknya udah cukup ya diskusinya. Mau ditutup aja nih kelompok 1. Bentar. Ini apa sih notifikasi datang terus? Kelompok 1 tutup aja nih. Ampun, tadi jawab dah aplikasi belum. Boleh ngomong. Alhamdulillah sesi pematerian serta diskusi sudah selesai dilaksanakan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa cepat. Kepada pemateri yang telah memaparkan materi yang luar biasa, kemudian kepada audiens yang mendengarkan dengan khusyuk dan aktif dalam diskusi, saya ucapkan terima kasih juga. Dan kita akhiri saja untuk presentasi kelompok 1 sekaligus penutupan diskusi dari kelompok 1 dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan kepada PJ. Ger. Pegang lagi, Ger. Kok ke saya? Parah. Biar hidup daripada tidur. Ya paling boleh kalau misalnya mau diskusi lain tentang materi lain atau apa gitu. Yang mungkin terkait buat materi selanjutnya atau gimana. Bebas, boleh yang lain bisa ada yang pertanyaan atau gimana. Kami nunggu Bapak datang sini juga. Pokoknya katanya Bapak bakal ke sini katanya kalau udah selesai urusannya gitu. Tapi itu pun belum tentu bakal masuk gitu kan. Artian kita kan nggak tahu apa kapan keperluannya beres itu beliau gitu. Ya. Makanya sok mau nanya apa? Sok apa? Isi mau tentang materi yang ini gitu, yang logika atau materi selanjutnya boleh. Sok. Gitu. Gimana yang lain? Nanti saya kasih tahu 14.20 paling ya. Kalau misalnya diskusi udah selesai gimana bagusnya gitu ke Bapak. Boleh. 14.20. Makanya 10 menit ini bisa ada pertanyaan lagi atau apapun lah, bebas gitu. Enggak yang lain. Apa lagi dong? CL ada yang mau disampaikan? Ya mungkin ada yang lain tuh yang ingin disampaikan bebas. Dari PJ lain mungkin bisa tuh. Oh iya, ini tadi teh presensi yang rekapan tafsir Tarbawi katanya Pak Cucu minta sekarang juga gitu. Udah dikirim? Yang kuliah? Ya, yang kuliah sama yang kajian kayaknya. Soalnya tadi teh ngechat sekarang katanya teh. Kata Hamdi. Ini tanggal botol. Itu Celi, kalau absen apa kemarin tuh Paris Riz kan bukan Paris Riz, itu kan ada absen online. Satria tuh cuma baru ngabsen sekali, Gra. Emang sebelumnya nggak ada absen juga? Apa ada sih? Ada. Winda absen kok dari awal. Iya, nggak apa-apa. Udah di backup sama PJ. Oh, ya udah. Soalnya baru sekali ngisi kan, kemarin doang Satria mengisinya. Iya. Tapi minggu depan ngisi itu juga nggak? Apa sama PJ aja? Dua-duanya aja isi. Biar di PJ mah biar ada apa sih namanya teh arsip. Ada. Nanti Pak Endang sok minta gitu di akhir semester. Yang 18B mana rekapannya gitu. Berminyak. Udah Ger dikabarin. Nanti 14.20. Di pas ada waktu. Aku mau menyampaikan gitu ya.
ada ini sih, ada kabar kalau misalkan hafalan sekarang tuh 3 juz, tapi nggak tahu ya. Jadi emang bener-bener real 3 juz gitu, nggak 4 juz. Tapi nggak tahu. Nah, emang bener 3 juz kan, 3 juz yang utuh, 1 juz yang ayat pilihan, bukannya kayak gitu ya? Waktu Iya, dari iya. awal teh. Mm-mm. Terus jadi katanya hafalannya segera dituntut gitu soalnya untuk tahun sekarang mah jadi si gak akan bisa, jangan memberi harapan. Iya enggak gak akan bisa ngambil ijazah kalau benar-benar hafalannya teh belum beres ataupun ngutang gitu, walaupun kita udah lulus tapi ngutang hafalan kan si ijazah tuh otomatis kan numpuk di fakultas. Jadi untuk sekarang mah nggak bisa gitu bolak-balik butuh misalkan legalisir ijazah buat atau fotokopian ijazahnya buat ngelamar kerja gitu, tapi belum diambil si ijazahnya itu mah tahun sekarang mah nggak akan bisa dimulai dari angkatan kita, cuma nggak akan bisa. Jadi harus ini dulu, harus lunas dulu hafalannya, baru bisa diambil gitu. Jadi mau mengingatkan dicicil aja hafalannya gitu. Seenggaknya masuk dulu juz amma gitu ke dosen ininya, ke dosen PA-nya. Jadi kalau udah ada hafalan mah ya kita jongjon gitu. Gitu katanya teh. Banyak dosen teh yang bilang angkatan 18 teh yang hafalannya baru dikit katanya teh gitu. Mau nanya teh, itu cicilannya minimal berapa ya? Berapa? Ini sih sebenarnya mah tergantung dosen PA-nya gitu kan. Ada kan yang dosen PA tuh kayak minta 1 juz full gitu kalau hafalan, atau misalkan jangan sedikit-sedikit gitu, harus minimal sekali hafalan tuh setengah juz misalkan. Nah, kalau misalkan dosen-dosen yang lain mah, kalau dosen PA aku mah ya Pak Edi, jadi berapapun hafalannya yang penting di store gitu. Nggak harus berapa juz langsung atau misalkan setengah juz langsung, enggak. Pak Edi kalau PA aku, tapi katanya kalau Promdis tuh harus 1 juz full kalau mau hafalan. Bener gak sih? Nggak tahu anak PA-nya. Tuh. Kartu hafalannya ya, itu tuh buktinya nanti gimana, Cep? Nah, apa? Iya, nah itu teh jadi di kartu hafalan kartu hafalan aku ke mana? Engke kudunya lama melengit. Jadi kartu hafalan udah dikasihkan. Nah, terus nanti ini ditanda tangan sama PA-nya gitu. Nggak boleh hilang si kartu hafalan teh. Soalnya itu teh bukti kuat banget kalau misalkan hafalannya hilang, kartu hafalannya hilang, itu teh disuruh ngulang. Biasanya ada beberapa yang disuruh ngulang, kalau enggak misalkan kita udah hafalan full tapi kartunya hilang. Jadi diuji aja, disuruh lanjut ayat misalkan gitu. Nah, kalau yang Pak Epul mah katanya kita tuh jadi kita udah hafal 1 juz misalkan. Jadi nggak full setoran, tapi nanti Bapak ngasih kayak misalkan lanjutkan ayat, nah gitu. Bapak mah katanya Pak Epul mah ngujinya buat kita teh benar-benar hafal nggak sih juz 30 misalkan. Nah gitu, katanya beda-beda, tapi tolong ya dicicil gitu hafalannya, soalnya biar nggak memberatkan juga. Toh kalau lulus 3,5 tahun pun hafalan belum beres mah tetap gitu ijazah nggak akan bisa diambil katanya gitu. Untuk tahun sekarang. Orang Ifti Satria tuh kemarin nanya ke Pak Udin. Kan Pak Udin udah jadi kaprodi ya. Jadi pas mau setoran teh, sok gue sana ke dosen yang lain. Satria teh ngechat Pak Risris, Pak Satria mau hafalan ke Bapak. Kata Pak Risrisnya, boleh. Pas datang ke kampus, kata Pak Risris, enggak langsung, karena katanya bikin video aja kamu, ntar link drive-nya kirim ke Bapak. Baru si kertas hafalannya Bapak Bapak tulisin katanya. Buat anak Pak Udin ya, nggak tahu yang lain. Nggak tahu sih, nggak tahu Satria aja gitu. Soalnya Satria langsung ke Paris Riz kemarin. Soalnya maksudnya biar enak gitu, biar lolos kalau sama
Kalau Tapi kemarin juga kalau tanda tangannya harus kata-kata ke sana langsung. si Rifki. Enggak lah. Langsung ke PA kalau dosen kalau tanda tangan tuh. Kalau yang di luar gimana dong? Misalkan setorannya sekarang nih. Nah, berarti kan nggak bisa langsung ditandatanganin. Untuk buktinya bagaimana? Maksudnya gimana? Ya kan sekarang kan ada yang di rumah lah atau di luar Bandung. Kalau setorannya sekarang kan nggak bisa langsung tanda tanganin sama dosen. Nah, buktinya gimana nanti kalau misalnya kita minta tanda tangan suatu saat gitu? Paling minta ini aja, tanda tangan yang online itu geningan. Nah gitu, kalaupun misalkan nggak bisa pakai tanda tangan online, misalkan si dosennya nggak tahu ya ada bukti lah, pakai pas setoran hafalan lewat Zoom, misalkan kalau lewat Zoom di screenshot atau gimana, atau kamu bikin tulisan terus nanti ingetin aja bapaknya gitu. Sebenarnya dikomunikasikan aja, soalnya kan setiap PAT kebijakannya beda-beda ya. Ada yang kalau misalkan aku mah nggak boleh online, harus offline dan harus datang ke Alfurqon gitu. Mau nggak mau harus live, hafalannya nggak bisa kayak gini, nggak bisa online. Walaupun waktu itu kata Pak Udin, boleh online juga, tapi kalian harus sambil tutup mata gitu kan. Beda-beda tiap PAT disuruhnya aku mah langsung ke bapaknya nyamperin gitu. Beda-beda sih. Kalau yang ada di daerah Bandung mungkin bisa. Terus kalau yang ke siapa ya Pak? Ke Pak Cucu mah langsung katanya ada yang langsung ke Pak Cucu gitu. Ada yang misalkan lewat Parisris juga bisa. Nah nanti mungkin dari Parisris ya tadi kata Satria ai horea amalnya ngelayanan offline mas sigana teh duka kumaha ta dosen-dosen teh. Jadi ya udahlah nggak apa-apa lewat video juga gitu. Nu penting mah udah ada lah hafalan nyimpen gitu, nyimpen di dosen teh minimal ya 1 juz we. Entahlah kesananya mah ditindaklanjutinya gimana kalau misalkan hafalan kita belum beres walaupun kita udah lulus gitu. Aku masuk kemarin teh aku ngobrol sama anak 17 teh. Katanya teh tapi dia nggak tahu ya dosen PA yang mana, cuman katanya bisa setoran lewat temen. Tapi yang terpercaya temennya juga yang udah punya hafalan lagi, kayaknya kayak gitu. Mute dulu, Cece. Nggak tahu teh. Itu mah Tenita Pak Wawan deh. Iya, soalnya sama siapa ya kemarin aku ngobrol sama anak 17. Katanya teh bisa katanya ke temen lagi setorannya. Kalau enggak, tadi lewat yang tadi di video yang kata Satria kayak gitu bisa. Cuman ya, itu mah kayaknya yang dikembaliin sama kebijakan PA masing-masing deh. Iya, dikembaliin ke PA masing-masing. Intinya mah segera setor ya, biar enggak ketumpuk. Iya mah itu. Terus KKN kayaknya masih kene online KKN teh. Gak akan mungkin kemungkinan kecil buat offline teh. Kecil banget. Kita mah buat anak IPA, nggak tahu tah kalau yang jurusan lain mah ya menyesuaikan mungkin yang emang benar-benar butuh ke lapangan KKN-nya ya pasti di offline kan, tapi dengan prosedur kesehatan yang sudah ditentukan kayaknya. Soalnya berarti kita teh habis semester ini teh bulan Juni Juli ya? Apa Mei udah beres? Mei. Nggak tahu deh. Mei akhir biasanya sih. Mei akhir ya. Berarti Juni Juli kita teh libur dulu nggak sih? Nggak tahu. Pokoknya biasanya KKN itu sekitar Agustus biasanya. Tapi nggak tahu tah. Apakah kita pas ya udah yang pas libur juga udah bisa gitu kalau misalkan KKN-nya online mah tinggal ini doang upload yang COVID doang. Nggak tahu deh. Temanya masih sama tentang COVID atau apa gitu. Kalau PPL mah berarti semester kita kontrak gak sih? PPL? PPL enggak ya? Ya, PPL itu semester 7. Cuma kalau PPL kayak gini kan kita mah nggak kayak jurusan lain ya. Jadi kita mah udah ditentuin gitu sih sekolah-sekolahnya teh sama prodi, si SMP sama SMA-nya iya harus di Bandung. Kalau PPL mau nggak mau yang jauh juga harus di Bandung kecuali misalkan ke sekolahnya tuh menerapkan ini gitu masih daring. Nah bisa dari rumah
tapi tetap ngurus administrasi atau ada yang harus kita kerjain, misalkan disuruh sama pamong buat ngerjain apa gitu, itu tetap harus offline. Jadi kalau bisa mah diusahakan gitu ya, semester 7 teh udah pada siap-siap ke Bandung buat mempersiapkan PPL gitu. Kalau misalkan kan jurusan lain mah boleh gitu ya PPL di dekat rumah sendiri. Nah, kalau IPS teh udah punya kayak relasi gitu sama sekolah-sekolah tertentu gitu. Jadi kita teh ditempatkan di SMP sama SMA yang udah punya kontrak sama IPA gitu. Tinggal kitanya yang nyamperin. Terus maksimalnya itu dalam satu sekolah guru PAI-nya tuh 3. Misalkan Teh Nita, aku sama siapa, misalkan sama Nida atau Sarah, misalkan mau di SMP 29, nah itu teh maksimalnya 3 orang. Adik kita ada kemungkinan offline nggak sih semester depan? Nah, nggak tahu sih, kurang tahu. Kayaknya mah masih daring kalau kata aku mah. Ya, Sampai itu wisuda lah kita. Tapi gitu teman-temannya boleh milih. Iya sih boleh milih, cuma kayak biasanya kan kalau yang ini pasang-pasangan gitu, misalkan aku di sekolah sama doi ini, misalkan aku sama Isan, misalkan pilih SMP 29 atau Lab School, misalkan berdua gitu. Biasanya sih gitu, contohnya ya ini mah contoh gitu. Mantap cuy. Ya ini mah misal gitu. Udah ngeboking ya sama Isan. Enggak juga. Ke rumah Winda kuy. Enggak takut gagu. Ya uji nyali tuh ya. Rumah dia yuk. Terus ini ya, aku teh sok ngakak, kelas teh aku teh pengen gitu ya si kelas teh mending asa rame gitu kayak dulu-dulu ningan periode baban itu teh kelas teh kerame-ramena. Ngadain doa bersama kayak kalau mau UTST atau apa gitu. Ya ini mah ya mau sekelas, mau angkatan gak hayu gitu. Cuma ya koordinasi sama angkatan sok kadang susah gitu. Ya udah kelas dulu aja gitu. Iya, yang gitu. punya, sama yang punya, cuy. Terus apa lagi ya aku teh? Oh iya, yang masih aktif di organisasi gitu. Tolong perhatiin juga Boleh tuh akademi. saran Meta tuh. Apa cenah kata Meta? Oh iya nih Banira Bani Awards gimana? Nah aku teh pengen gitu nentuin sama kalian. Aku teh tadinya bingung ya. Emang kita teh udah mulai sibuk dengan takutnya ini jadi gimana? Aku teh pengen acara gitu itu teh. Kalau misalkan keburu offline ya mending offline aja gitu. Cuma pada sanggup gak bayar uang kas gitu. Aku teh tapi uang kasnya teh enggak nyicil geningan, ya udah sekali bayar 5.000 misalkan. Gitu. Jadi diterakhirin si Rabani Awards-nya teh sama yang semester ini. Jadi yang masih ini teh udah ada sebenarnya merekapannya, desain ininya, desain apa sih namanya teh sertifikatnya gitu. Cuma pengen ada apa ya kayak apa sih namanya teh geningan nu kieu teh nu bulet dina dada teh naon? Medali. Medali. Nu bulet nu dada. Nya gini kalung nu bulet nya eta naon eta lah piagam naon eta teh medali gitu. Pengennya gitu. Iya. Mudah-mudahan tapi kudu bayar uang kas gitu soalnya nggak ada sponsor kecuali kalau Sultan Garut Teh Intan mau sponsor mah enggak itu mah sangat terima. Sekarang sebelum pengeluaran makin banyak. 5.000 aja uang kasnya, tapi paling bayarnya lewat OVO, Dana atau GoPay. Nggak punya. Bu Bendahara gimana nih? Salah sih bendahara nak. Jadi sekretaris itu ada 2, Nenden. Bu Nidas sama Novi kalau sekretaris. Tetap sih kesananya mah bendahara ya. Nenden sama mau sama Sarah mah enggak, mau sendiri mah enggak gitu. Jadi boleh bayar uang kasnya 5.000 tapi sekali bayar udah gitu. Mahi mualnya kalau buat beli medali ya enggak akan ya.
Meureun kalau Yalah, ngomong. Cek. Oh, moal meuje. Da bisi keagengan teuing kitu pami 10 Satu-satu masing-masing dapat nominasinya atau gimana sih? Ada berapa kategori gitu? Ada berapa kategori? Atau gitu mah bukan award namanya, Cok. Makanya Banyak aja udah itu. kategorinya teh tong loba-loba teuing gitu. Mahalan medali apa selempang sih? Selempang. Lihat tuh. Kalau Mahalan selempang ya? mah awisnya metnya selempang mah itu mah bikin sendiri-sendiri aja. Iya. Sabuk ini aja tuh, sabuk tinju. Ih, Sabuk emang tinju. 60. Tuh, 60-an. Orang Garut mah aneh Ngikik. tong di daerah. Di korting. Pengennya teh medali biar bisa apa ya, kenang-kenangan gitu. Kenang-kenangan. Tapi pengennya teh aku mah dapat semuanya, yang bukan yang nominasi aja gitu, semuanya dapat. Biar ada kenang-kenangan gitu. Kuliah teh. Ini teh kayaknya Pak Edinya masih ada urusan deh. Kata Geri mah belum dibalas wae cenah ya, Ger. Iya, kayaknya jadi kayaknya nggak akan masuk sih ini feeling nggak akan masuk kayaknya. Kayaknya udah 10 menit lagi kayaknya nggak akan masuk. Sekolah. Sok sih ada yang mau ngobrol gitu, nanyain. Apa kek? Udah merenya. Aku mau nanya, kita KKN sendiri-sendiri apa per kelompok ya? Kelompok sama jurusan lain. Oh. Nah, itu ditentuin juga teh. Sama prodi juga ditentuin atau kita milih? Gak tahu tah sistemnya gimana, acak deh itu mah. Kalau yang setahu Nenden ya pas kemarin sempat nanya ke Kating yang angkatan 17, kalau IPA itu bisa kan kemarin tuh KKN-nya yang daring ya. Jadi bisa per kelompok kita tuh milih setemen di si IPA gitu kayak bertiga mau siapa aja itu tuh boleh enggak sama jurusan lain katanya gitu. Tapi gak tahu sih kalau buat yang sekarang. Biasanya jadwalnya itu suka nggak sama kayak gak kayak angkatan yang kemarin-kemarin gitu loh. Kayak gak tahu karena belum siap gitu loh si UPI teh sama KKN daring sama yang pandemi sekarang. Jadi kayak masih loncat-loncat gitu loh si ininya apa namanya? Apanya yang Si loncat? sistem. Jadi ininya teh belum pasti gitu loh. Jadi kadang suka nunggu dulu kebijakan dari UPI-nya kayak gimana, kan telat kayak yang kemarin juga kan angkatan 17 kayak gitu. Kalau offline awal-awal masih bisa milih, tapi pas sudah akhir-akhir tuh udah sisa-sisa itu nggak bisa milih. Itu emang kapan angkatan kemarin KKN-nya? Pas sudah libur semester 6 atau gimana? Dibagi 2 gelombang pokoknya. Oh, 2 gelombang. Kapan itu teh? Udah libur semester 6? Atau gimana? Aku lupa tanggalnya mah. Tapi pokoknya dibagi dua gelombang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya target lulus 3,5 si skripsinya teh dimulai digarap dari sekarang, si proposalnya teh emang benar-benar diseriusin gitu, jangan labil. Terus ya bimbingan gitu, apalagi kan kemarin ya Teh Nenden gitu ya, udah ini nih udah tinggal tindak lanjut tuh kalau Teh Nenden. Nah, itu bisa cepat asal dikomunikasiin sama dosen PA-nya. Soalnya kata Pak Agus mah pernah bilang dah di kelas G, jadi belum tentu gitu kalau misalkan kita teh misalkan milih Juli ini sekarang Teh Nenden udah dapat ACC nih dari dosen Medlib. Terus nanti teh belum tentu disetujui sama PA-nya teh. Terus kata PA teh mending kayak gini. Terus Teh Nenen teh ngubah lagi, udah sesuai keinginan PA gitu, ditandatangani, udah lah beres nyusun proskripnya. Terus nanti teh pas menjelang skripsian tuh kan kita tuh milih pembimbing. Ini 1 sama 2. Nah, di pembimbing teh bisa jadi diubah lagi gitu. Jadi meskipun kitanya udah fix,
itu teh bisa dirombak total sama pembimbingnya teh gitu. Walaupun misalkan kitanya teh aku mah gak mau tahu pengen yang ini gitu, tapi caranya gini itu menurut versi kita gitu. Tapi menurut PA mah belum tentu apa yang kita pikirin teh sesuai sama menurut beliau gitu, menurut PA. Jadi ya gak apa-apa sekarang diseriusin. Mudah-mudahan nanti kalau misalkan ya ketika direvisi emang harus cepet-cepet direvisi gitu. Jadi biar biar enak aja gitu kata Bapak teh. Terus kadang kan pembimbing 1 sama pembimbing 2 tuh beda pendapat. Nah, kita tuh harus harus siap di situnya gitu. Makanya kalau milih pembimbing tuh jangan ngasal, dan emang kalau bisa mah pilih pembimbing yang gak terlalu sibuk-sibuk banget gitu. Terus kalau yang mau kuantitatif, itu kan pasti pembimbingnya tuh kalau nggak Pak Epul, Pak Munawar, sama Pak Edi, bertiga itu kan. Antara beliau. Nah, itu teh emang harus harus udah didiskusiin dari sekarang, apalagi kalau yang mau Pak Edi gitu ya, yang mau Pak Edi yang mau kuan, terus ada pembimbing 1 atau 2-nya Pak Edi. Ini harus konsul dari sekarang gitu. Nah, konsul judul teh yang pasti ke dosen medlit dulu. Nanti kalau misalkan udah disetujui sama dosen medlit, berarti kan kita tuh udah ada rancangan tuh kan di medlit, udah sampai rumusan masalah ngegarap teh. Nanti dikasih ke dosen PA gitu, dikasih ke dosen pembimbing akademik, misalkan nih Hilma siapa dosennya, sok ungkapkan gitu ke dosen PA, aku teh pengen kayak gini gitu Pak. Nah, udah misalkan kata Bapak teh jangan atuh S1 mah terlalu berat, sok coba cari judul lain. Otomatis harus cari judul lain, misalkan konsultasiin lagi sama dosen medlit, terus konsultasiin lagi ke PA, udah sesuai belum gitu. Kadang suka gitu, jadi emang kita teh harus menyiapkan mental bener-bener gitu. Itu aja Mbak nanti berarti kan kita harus lakuin. Emang kalau dosen pembimbing tuh kita yang milih, bukan dari prodi ya? Iya, kita milih dulu kan awalnya, misalkan nih aku pilih Prof. Syahidin sama Pak Iman, kalau enggak Pak Iman sama Pak Agus misalkan. Atau Pak Iman sama Pak Agus. Nah, itu teh nanti teh udah milih belum tentu kita dapat itu. Jadi nanti tergantung SK prodi gitu. SK prodi misalkan yang milih pembimbing buat kita tuh ini. Ya udah kita mau nggak mau kita terima gitu pembimbing akademik kita teh ini gitu. Oke. Cuma jangan mengambil pelajaran dari yang kemarin tuh sebenarnya yang 17 teh masih banyak judul-judul yang rancu katanya teh gitu. Hanya beberapa orang yang si judul skripsinya teh emang benar-benar tuntas gitu ya. Kayak Kang Irfandi, itu tuntas. Jadi Kang Yanyan. Nah, sisanya kalau misalkan kita mau istilahnya mau ya manuk ganeng. Mau ngambil judul yang ya gitu, misalkan kayak yang Teh Sandra itu teh kan sebenarnya teh kasihan juga gitu ya kalau misalkan sebenarnya gitu. Itu teh sebenarnya mah disuruh ngulang Teh Sandra teh. Cuma karena ya prodi IPA terlalu baik gitu, terus kenapa nggak dari awal gitu. Nah, salahnya juga kenapa si PA-nya tuh nggak dari awal istilahnya teh ngomen gitu. Bukan ngomen atau mengkoreksi. Nah, Teh Sandra teh gak terlalu kata siapa ya, kata Pak Agus, ini juga kata Pak Agus. Jadi Teh Sandra tuh nggak dikomen sama dosen PA-nya dari awal gitu. Jadi ya kasihan juga gitu, kenapa harus kalau misalkan ya ke Teh Sandra juga pasti pikir kenapa sih harus disetujuin padahal orang teh dah tadi komen teh direvisi heula naon gitu awalna lamun direvisi heula mah meureun ya pasti bakal Teh Sandra juga bakal ngelakuin hal yang lain gitu. Tapi udah bagus dari segi penulisannya mah, cuma kayak pendapatnya tuh kurang kuat gitu. Itu cenah. Tapi terus teh kan kita teh persiapan sidang sempro juga gitu. Jadi kayak
bukan hanya tentang tulisan kita aja yang ditanya, tapi hafalan kita juga ditanya pas sidang atau pas sempro teh. Terus selain hafalan juga kita teh, aku teh kaget, saya kirain teh gak akan ada yang kayak gitu-gitu. Cuna ditanya juga nahu sorob gitu. Nahu sorobnya di Quran misalkan ya yang udah teori yang diajarin sama Papa Harudin dulu gini kan. Oh iya ini di record gak Bapak? Iya Pi, ini di ini aja di stop aja record.